Penjelasan kagem refleksi, saya tidak bisa merefleksi Cak. Makanya semua yang hadir monggo menemukan kebenaran dari hatinya masing-masing, dari jiwanya masing-masing. Lan Cak Nun monggo makanya pun sempurnakan. Mungkin saestu masyarakat kita lebih baik lagi ke depan. Matur Cak Nun. Oke, bismillah. Ini ya, itu Pak Yai itu saking cintane karo umatnya aja nganti mlebu neraka, mulai diulik nganti sak cilik-cilike gitu ya. Masalahnya adalah iso menungso ngarani iki sah apa tidak, sing nentok iki sapa? Nah, menungso tak jaluk rasa dadi Gusti Allah ya, meskipun kue besane umpamanya rasa dadi Gusti Allah ya. Wong menungso iki mung isone iki upama rada salah sithik ya tak dongake tetep diterima wong niatmu apik. Mbok ngono ya. Menungso iki mbok ngono kuwi. Ya saiki nomor 2. Ayo dihitung sing sembayange ora sah, sing nek jilbabe niki ketok. Ayo dihitung kuwi berarti mlebu neraka ngono to, gampangane. Mlebu neraka. Aku takon bojone Gus Dur jilbaban ora? Bojone Gus Dur jilbaban ora? Mlebu neraka. Bunyai Haji Ahmad Dahlan jilbaban ora? Kudungan ora jilbaban, dadi rambutnya sok ketok. Mlebu neraka ora? Modal ki mlebu neraka. Bu Hasyim Asy'ari mlebu neraka ora? Ibuku mlebu neraka mergo kudungan ora jilbaban. Dadi sapa wae sing uripe sebelum tahun 90 itu mlebu neraka kabeh. Ning aku ora melu mlebu neraka mergo sing biyen memperjuangkan jilbab iki nyuwun sewu aku sing awal. Biyen ki ora ana wong jilbaban sak Jogja paling wong 4 wong 5. Ning aku keliling Indonesia kerengan, kadang karo polisi, kadang karo direktur perusahaan, kadang karo toko ning Jalan Solo kae. Nek ana cah wedok ora entuk nganggo jilbab dipecat, ora entuk salat maghrib kudu nglayani kuwi, aku nesu karo jenenge tak gebrak-gebrak. Tak perjuangkan, aku bilang lautan jilbab, padahal sing jilbab mung 3-4 kudune lah jedeng jilbab. Nek aku mbok piye aku lautan jilbab, aku melihat beribu-ribu jilbab. Oh tidak, berjuta-juta jilbab memenuhi Nusantara. Waktu dia diguyu tenung lautan mbahmu ngomong cah loro telu. Ning aku nekat pokoknya lautan, mbok piye aku entuke lautan, dan saiki lautan ora. Sekarang lautan jilbab di mana-mana dengan kekurangan-kekurangan. Manusia punya kekurangan. Jilbaban isih nek gonceng ngbolongi geger. Gimana Mbak Kamal? Geger tengene calane dadi dicakine jangan ora didelok geger tengene angger deklong itu berarti sundel bolong ya. Nah, sekali lagi ngene lho, upama ana wong sing isih salah ya dielekke. Iki karepe Pak Yai iki ngelekke. Ning nek rasaku innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tetap yang nomor satu adalah niatmu. Meskipun ngene iki ana versine, ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene tok, ana sing mubeng, ana sing mulai ngene iki nek wis asyhadu alla ilaha illallah ana sing langsung at-tahiyatu ngene ya ana. Sikap kita bagaimana? Ora aja ndolek endi sing bener. Sebab sumbernya ada semua. Caranya awake dhewe bersikap sederhana, muga-muga sing ngene muga-muga
tampa karo Gusti Allah kabeh, wong kabeh karepe apik. Nggih mboten? Jadi wong ki aja bendere dhewe. Sebab bendermu sak bener-bendere kuwi dzoni, kuwi pikiranmu dhewe, tafsirmu dhewe. Sing kot iki Allah. Sing piye sing Allah? Ayo sok-sok. Asok dibuktekake sing mlebu swarga sapa sing mlebu neraka sok-sok ketok. Nek saiki rasa berdebat. Nek kowe milih ngene ngene, milih ngene ngene, milih ngene ngene sakarepmu. Sakarepmu. Aja aja ngene-ngene. Semua ada semuanya. Sami Allahu liman hamidah. Bener. Loh, Rasulullah ya tahu sami Allahu kita ngene ya tahu. Mbak wis ben anggar sami Allahu liman hamidah. Nah, itu cuma salah. Allahu Akbar. Nah, itu cuma salah. Kok rewel to menungso saiki ya Allah, tak kandhake dan ramil lho kowe. Masya Allah, ci angele urip bisa Gusti Allah iki kok le udil iki lho. Rambutnya ketok loro, ayo. Jadi malaikat kata itu gasih sik didelok ila qulubikum atine tenan pora, tresno tenan kurang-kurang sithik ra apa-apa. Wong kowe nek arep mempraktekkan tenan kebolehan Allah ya ora diterima menungso kok. Misale wong lanang kuwi aja meneh kok sehari sembahyang kuwi mung cukup dodo semene nganti nisor dengkul. Jajal saiki sembahyang jamaah ning kantor Kodim. Terus sing imami ning sarungan semene karo semene. Kira-kira piye, Pak? Toh ora kudu sarung lho. Godhong entuk lho. Blarak kirine. Khutbah Jumat nganggo blarak. Alhamdulillah besar-besar. Si angele urip saiki iki. Oke men Gusti Allah ning dunia ini. Banyak sekali orang yang meletakkan diri seolah-olah dia adalah Tuhan penentu segala-galanya. Aku rawani ngomong ini haram, rawani kuwi kalimat Allah bukan kalimat saya. Aku wani ngomong bahwa yakin ini haram. Menurut aku Allah mengharamkan. Ora apa-apa. Nek lagi tuku gari-gari ngono. Ya, menurut Allah selawatan ra entuk. Aku ngomong terus kowe jawab, "Lah menurut jenengan." Menurut kula mboten. Nah, itu lah dari ngono kowe. Nek haram. Loh, terus jawab piye? Loh. Sampai dilantik dari Allah Subhanahu wa taala apa? Antar sertifikat sekian MUI bukan? Itu ya. Jadi bisa jawab Mas ya. Tapi jangan marah Pak Lurah, jangan marah. Sampai sekarang semakin banyak orang yang sangat sempit pikirannya, dangkal pemikirannya, cekak pemikirannya. Mari kita tidak terlibat di situ. Mergo kowe ra iso tahan suwe Pak. Apa ana iwak iso urip suwe ning banyu sing ora jero? Banyune ora jero, nggone ciut. Terus budek iso rene. Ora iso muene, ora iso tuk. Kira-kira iso suwe. Jadi teman-teman sekalian, semua orang yang berpandangan sempit tidak akan kerasan pada dirinya sendiri. Maka dia tidak mungkin menjadi mainstream atau menjadi primer di Indonesia. Itu hanya sebagian kecil orang yang seperti itu. Engkau orang kerasan dewe, guyu dewe. Mesti engkau susung guyu dewe. Mau potong kok pekok yang ini. Lah wong ini kok dipersoalkan. Oh Nabi Muhammad itu sholat jumlahnya berapa ribu kali ya? Ono sing tahu dihitung mulai sholat umur sekian habis Isra Mi'raj, dihitung nanti umur sudah sekian ribu kali beliau sholat, dan itu kadang gini ya orang mesti wong subuh tangi sok-sok seger, sok-sok kesel ya nek pas kesel ya rata ngene lah kok ning Arab orang jamu bisa ndak rata ngene tenan kita lurah ya absurd apik tenan Pak Lurah. Jadi saya ide aku berjamu loh, Pak Lurah aja. Neneng kira, jadi semayang banget pikirannya. Akal itu. Menurut aku ya kelingan saya bahwa menuki berjamu gitu. Jadi aku lagi nak lewat toko jamu aku langsung ini. Ya
Itu Pak Lurah ya, Mister Jamu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Kira-kira gitu Pak Lurah. Menurut saya kita sabar sama mereka. Ya wes nek gelem ngrungokke dirungokke, kanthi siapa ora gelem kok ya lunga. Wong aku tahu donga tak tinggal ya tahu. Lah donga kok coba banget. Setengah jam. Kok Gusti Allah dikandang-kandani kan. Ya Allah, negeriku ini strukturnya rusak. Koruptor merajalela di mana-mana ya Allah. Tidak benar konstitusi kami ini ya Allah. Pejabat benar Gusti Allah. Kalau nggak makalah seminar kok nggak usah. Gusti Allah dikandang-kandani. Jaluk yo kemen, kowe nek njaluk yo ono akhlake le. Wong kowe bendina wis dikeki sing njaluk. Siji. Kowe misalnya ya Allah, jangan kasih penyakit kecuali engkau sembuhkan. Lah enak kowe. Jangan engkau beri rizki kecuali yang berkah. Lah kowe ora perjuangan, jangan engkau kasih aku beban kecuali yang ringan. Enak menurut kula donga sing ngono kuwi. Jangan engkau berikan apa meneh. Sakit kecuali engkau sembuhkan. Ya bener, neng ya. Lah kowe kok meng gari turut tok iki piye iki? Lah kok sing nyambut gawe aku kabeh iki piye iki? Donga mongkon Gusti Allah nyambut gawe lah iki bolomu kok piye? Lah kok perjuanganmu ning ndi? Mulane aku iki mbuh piye? Angel ngapalke dongamu. Mergo aku wedi engko apal ora tak pikir kuwi donga kuwi cocok apa ora. Jadi ono masyarakat, ono wong, ya Allah, aku butuh salah ya Allah. Allahumma salah, Allahumma salah. Jibril wis moro, nggawa duren, manggis, pelem, salah orang. Terus bunga bermalam-malam. Terus akhirnya Jibril bali nang langit. Terus Gusti Allah kok bali kowe Jibril? Ah niku njaluk salah kula gawe duren. Amulane kowe nek ndonga rasa nafsu karo keinginanmu. Pasrah kula Gusti Allah jenengan ingkang mangertos persis napa sing kula butuhkan. Kula nderek manut sami nawatona dikeki salah gelem kei manggis gelem mergo jenengan sing paling ngerti napa sing kula butuhkan. Ngono to? Timbane Allahumma salah, Allahumma salah, Allahumma salah. Lah Jibril bocah ya kuwi tak gawani duran malah njaluk salah wae. Dasar penggorokan sepet. Banyak kasus orang berdoa itu nanti kene kan Gusti Allah sing serawung. Kowe misalnya ngene ya Allah njaluk akeh banget ya. Allahumma la tuzigul Allahumma akeh banget. Gusti Allah ngene. Iki bocah kok njaluk semene kaya ora tau tak kei kowe iki wis tak kei ngising gari ngising. Mangan gari mangan, nguyuh gari nguyuh, turu tak tanyekke, apa to sing kurang? Sembuaran kowe gari nandur ceplok cukul. Ora iso nyukulke to kowe, aku sing nyukulke. Sembuaran kowe mangan gari mangan ora sakok bagi, ora ono mesin terus kalori rene. Gizine rene, protein rene, kowe meneng wae gari ngelep wis malaikat sing ngatur. Betul enggak? Isin jaluk terus. Betul? Terus akhirnya kowe krungu suara Gusti Allah. Piye karo jaluk. Wis ora matur nuwun sing tak kei, jaluk meneh. Akhirnya ora ndonga. Seminggu ora ndonga. Assalamualaikum. Pun manut. Seminggu berikutnya manut. Pun monggo bisa monggo lu mangga ya. Terus bar seminggu kesel deh dungo rawani monggo kesel akhirnya meneng assalamualaikum dungo terus minggu keempat Allah teko kok sombong kowe ora gelem njaluk aku kowe ora ngerti ayat ud'uni astajib lakum njaluk tak kabulke terus baru minggu kelima njaluk meneh kok njaluk terus saya modal ke ayo sing bener sing ndi dudu njaluk dudu ora njaluk ning ketepatan pergaulanmu dengan Allah, ketepatan yang kamu minta atau yang tidak kamu minta. Ketepatan itu barangnya atau opsinya atau itemnya apa, nomor dua dosisnya. Oh saiki ngundang anak iki karo donga nek ngundang anak nek wong Jawa piye Mas?
tak lelo lelo memang Betawi, memang Betawi, memang Betawi. Nyok kita makan masih berguru. Wong Batak luwih kacung neng putih apa dikira akhirnya loro. Terus nek bapak sing udah muncul bapak Wayu untuk ya bapak Wayu ragu neng akhirnya Mas ajeng kopi mboten. Oh iya cek matur nuwun aku pas saja butuh kopi iki terus kopi ini kayak racun. Sianida ya, nggak salah gue dadak Bapak Wayu, Bapak Wayu. Wong urip kok ora dinikmati ya Allah. Wong cedol Gusti Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, ngalah. Allah itu bahkan bersyukur loh delok wong bersyahadat ya Allah bersyukur Allah Maha Asyakur. Saiki bayangke nek Gusti Allah ora matur nuwun, bahasane nek Gusti Allah ora poso. Bayangke nek saiki kowe langsung dibales. Wis apa sithik duwe niat elek langsung dibales ya niat misalnya orang pramugari liwat terus kan Gusti Allah langsung jamu hilang jadi terus kayak aku seneng sekali kalau kayak ganteng ya Allah kok ada makhluk seperti itu ya Allah. Oke ya, menurut teman-teman sekalian ya Bapak, mudah-mudahan ini dari yang penting nomor siji sampean sing sabar ka apa-apa panjang menungso ki macam-macam kaya menupi ana sing sempit, ana sing embo, ya saiki garing kowe bersikap. Nek kowe tabrakan ya sing sabar ya sing misale selawat apa? Kita sure. Ya. Aku ada beberapa cara. Kok dolek yo mae. Tok. Ustaz nyun sewu, kula wingi mirengaken panjenengan ceramah menawi selawat menika bid'ah syirik. Nyun sewu nek kula mboten nek salat terus nyanyi sing banter kan. Jak kira ini. Wani apik lho. Aku tau prakteknya soalnya. Iya kan iki ning Mekah. Akhirnya ini nangis-nangis dungo-dungo lagi blotong rambutnya dawane kaya ngono jujut rambutnya dawa kaya ngono wong Arab kan ngeluh iki piye iki laskar-laskar Arab seh-seh ya ning Masjidil Haram kae kene nangis kabeh nangis terus tiba-tiba haram ngono kuwi Mas ditekani lha aku tengah-tengah ndonga di haram-haram ke tak pentelengi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana la tahmil alaina melayu wae musuh boleh kamu akhirnya Pak Nevi setelah peristiwa itu ketemu angger ketemu orang Arab ayo ngomong haram ayo haram langsung ayo ngomong haram awas gue sampai akhirnya sikilnya dicuklek kalau Gusti Allah gara-gara plesetan Pak Nevi iki ora iso ngrungokke kata sapa wae sing ora diplesetke mesti plesetan mbok turu wae radio muni plesetan ini ahli plesetan nah waktu umroh ndak berani loh digodha karo setan-setan liyane mriki setan-setan iblis-iblis ora apa-apa Gusti Allah ora kaya ngono ora apa-apa plesetan ora apa-apa jajal mikot ki plesetane apa apa tawaf ora wani sa'i orang wani ketika 7 kali sudah harus mentek terus mulai merasa longgar digudong ayo mikot apa mikot mikot akhirnya tenanan bar umroh mikot meneh arep umroh ke bapaknya sikile dicuklek karo Gusti Allah itu tadi akhirnya balik nang Indonesia nggawa kerek kae Mbak Fias nggawa lagi kerek mergo ngomong mie kocok saiki sikilmu dikocok sampai beberapa bulan apa jenenge nganggo kerat ternyata si setan itu jur kecelakaan jadi gantian bar si Nevi apa nganggo kerat terus giliran sing setan sing mempengaruhi mau kecelakaan nganggo kerat aku sing ngebas kuwi
Gusti Allah tinggal tulinan mik kocok harus mutar iki susu sembarang dibasetke iki. Pak Nevi niku ngoten niku. Niku kekasih kula niku dicintai sapa wae. Wong nek turun niku ngeloni radio. Bojone ra dikeloni. Kemulan karo radio kok penyiar ngomongnya dibasetke. Ayo sing biasa, yo musuh. Telah terjadi, ayo mesti wae. Oh, ngomel dhewe niku. Sapa namanya usaha yang yes. Dan makanya Pak Nay itu sehat walafiat karena kalau dia memakan sesuatu dia mencari obat. Jadi dia kolesterol, mangan kurang. Kolesterol kok mangan kurang, tambah kok. Tapi terus Zaki bilang, Mas Nevi, Allah itu sudah likul lidain dawa. Setiap benda makanan itu ada pengobatannya. Kalau udang itu dagingnya mengakibat kolesterol tinggi, kulitnya adalah penyembuhnya. Mevi langsung kulitnya sing nggon sampah kayak percaya loh sing bojone. Wes tak terus ke oke banget ceritanya. Tapi pokoknya tak harus mama Nevi. Ini adalah mensyukuri betapa dahsyat dan indahnya Allah menciptakan manusia. Oke, ada 1-2 pertanyaan, ada apa-apa? 1, 2, maju mbak. Menurut saya agak terlanjur kau sudah tentang Kiai Kanjeng Yakus ora iso nahan. Maju mbak. Soalnya mikrofonnya di sini, ayo sama mbak yang di belakang. Ya. Sini aja biar di sini mas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Cak Nus, Cak saya mau tanya apa namanya? Oh ya namanya Mbak Lulu. Ya. Ya gitu aja. Agama Islam. Terus gini Cak mau tanya, ini cuman pemikiran sendiri sih Cak, maksudnya bingung gitu kan. Kita kan sholat kan ibadah yang nomor 1 nanti akan dihisap, maksudnya itu tujuan utama kita hidup kan sholat gitu. Nah kalau misalnya kita sholat terus kan sering kadang kelewatan waktu sholat gitu. Yang saya pernah sering dengar tuh ya ibadah-ibadah yang lain tuh bisa ditebus gitu misalnya, atau bisa digantikan gitu di waktu yang lain. Misalnya puasa Ramadan itu wajib ya kan, saya sholat juga wajib, itu bisa ditebus di hari-hari yang lain gitu, atau membayar fidyah atau apa. Tapi untuk sholat itu saya masih bingung Cak, apa kita misalnya sholat maghrib udah lewat nih, waktu isya, oh ya Allah saya masih hidup nih, tapi saya gimana nih kok belum sholat gitu kan, atau waktu isya udah lewat lagi. Nah tobatnya tuh waktu subuh misalnya belum sholat maghrib, isya, terus waktu subuh lewat lagi, nah waktu duha. Nah tapi sedangkan kita masih hidup gitu Cak, nah terus kita harus gimana gitu, apakah kita cukup beristighfar aja lewat terus nanti kedepannya lebih baik lagi, tapi tuh kayak kurang puas gitu loh Cak gitu. Yang pertanyaan kedua, yang saya mau tanyakan, kita kalau meninggal dunia itu kan disuruhnya syahadat, maksudnya anjurannya kan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah kalau kayak misalnya itu kan kayak misalnya ujian yang sekali seumur hidup, yang kita semua di sini kan belum pernah merasakan. Gimana caranya supaya waktu meninggal itu tiba kita tuh udah siap Cak. Kadang-kadang kan biasanya kita tuh perlu pembiasaan, misalnya kayak kayak misalnya kita jatuh nih, astagfirullahaladzim gitu. Nah jangan sampai kalau misalnya kita meninggal ya mungkin Allah alam diterima atau enggak astagfirullahaladzim sama Allah, tapi kan kita maunya asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Nah apakah itu harus kita latih setiap hari gitu, gimana ya Cak gitu. Itu yang mengusik pikiran saya sih gitu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Lulu, dicatat oleh Mas Islami atau Mas Imam. Berikutnya Mas Mbak tuh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Anam. Saya itu ya baru pertama ini lihat sedekat ini dengan Mbah Nun. Dan selama ini saya mempelajari pemikirannya serta perjuangannya dan idealismenya hanya dari YouTube.
setelah saya lihat-lihat ada satu yang membuat saya kagum tapi saya tidak tahu dengan dirinya, dan saya harap nanti Mbak Nun bisa satu-satunya yang tahu. Bahkan saya cari karyanya pun gak ada, tentang Umbulan Duparangi. Dan saya coba cari karya itu banyak banget, dan satu-satunya orang yang Mbah Nun ngakui bahwa dia adalah guru saya itu adalah Umbulan Duparangi. Setelah saya cari karyanya itu sulit banget, dan saya mencari info tentang Umbulan Duparangi ini siapa sebenarnya ini, kok sehebat Mbah Nun bisa mengakui bahwa dia adalah guru saya. Nah, mungkin nanti bisa dipaparkan oleh Mbah Nun. Nun sewu, Mbah. Namanya siapa tadi Mas sekali lagi? Anam. Anam, oke. Mbak Lulu, Anam, cukup 2. Oke. 2 dulu. Mbak Roto, nanti tolong nambahin jawaban. Saya tidak percaya tadi beritanya Pak Lurah mengenai ini mau. Tapi mesti Pak Lurah dan sering guyon karo Mbak Roto, dan saya lihat mereka sangat mesra. Ya gimana ya? Terus Cik Lulu gini, yang pertama tadi adalah gantinya sholat, dendanya sholat. Secara teknis tidak ada. Tapi pedoman pertama, Allah itu mengampuni segala dosa kecuali syirik. Syirik itu manusia berpikir atau hatinya atau kelakuannya membuat Allah cemburu, karena Allah ini menciptakan kita itu urusannya cinta. Jadi Allah itu seolah-olah suami agung kita bersama, kita itu istrinya. Jangan bikin dia cemburu. Dia satu-satunya Allah dan mengabdi hanya kepada dia, mengakui hanya kepada dia, jangan kepada yang lain. Apalagi banyak orang yang menuhankan dirinya, mengharamkan sesuatu seolah-olah dia Tuhannya. Itu namanya Fir'aun. Yang menuhankan dirinya itu di dunia ini contohnya adalah Fir'aun, sampai oleh Allah jenazah Fir'aun itu diawetkan beribu-ribu tahun di dalam lautan dan ditemukan kembali, dan sekarang Anda bisa lihat jenazahnya Fir'aun itu masih utuh, ya tidak utuh seperti orang hidup, tapi pokoknya masih rambutnya jelas, hidungnya seberapa, tinggi badannya jelas. Dan alhamdulillah Kiai Kanjeng ini satu-satunya kelompok yang boleh masuk ke tempat penyimpanan jenazah Fir'aun itu. Jadi kita nonton sowan ke tempat Fir'aun, saya di 2 tempat. Yang satu ke tempat dia meninggal di lubuknya piramid. Jadi melburono kudu ngene iki, kudu mlaku setengah dodok kae, mergo hanya tingginya hanya segini. Jadi aku kira-kira mlaku meh 600 meter iki nganggo setengah berangkang untuk melihat kuburannya Fir'aun secara resmi. Sekarang kalau di Jawa namanya petilasan, tapi kalau jasadnya ada di Museum Internasional di Kairo, dan kita semua masuk. Dan Pak Nevi ini begitu lihat mayat Fir'aun gerak, oh itu bocah ya. Ngambut lah nih, wong gede nih kalau ambil bagaimana Nabi Musa dikongkon ngelawan, kalau nggak ini bocah. Oh kita kayak bisa gitu ya. Nah Fir'aun itu dikutuk karena bukan yang bikin Allah cemburu, bahkan mengkebinkan kan gitu. Wong selingkuh dari wajah dia cemburu, makanya saya bikin, dan Allah dan Tuhan pun cemburu. Itu ojo, kan hidup ini urusan cinta, transaksi dan perjanjian cinta dengan Allah. Allah mengatakan Rasulullah SAW, bilang orang-orang itu, kul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kalian mencintai Allah, melakukan aku di dalam, gitu ya. Jadi kalau ada bolong-bolong sholatnya, aku takut sholat belum sholat, angkat tangan. Singkat pula belum belas. Enggak, tidak bolong boleh, tetap secara regulasi dan yuridis tetap salah secara teknis. Allah mengrohkan rohim kalimah pemurah, asal kamu tidak membuat aku cemburu, aku nih. Kalau wahai manusia sesuai gunung yang dosa yang gedenya kayak gunung, maka gunung itu akan ditelan oleh ampunan, gitu loh. Jadi apa terus bolong rojo ya gitu. Tetapi saya kira eliminasi atau pembersihan Anda dari kesalahan bolong-bolong sholat itu adalah kesungguhan hatimu untuk menyesali, kesungguhan hatimu untuk berusaha jangan bolong. Saya kira itu akan dihargai oleh Allah, dan Allah akan ngapain ini ya Dik ya, ya. Maka carilah suami yang
tapi cari suami tenan malah berangkat suami syukur pasti kebunuh seneng bahagia banget tapi Allah memang bikin seperti itu dan kita punya kesepakatan orang apa keguyan kaya menunggu karena nomi sidik-sidik asu itu bukan jelek. Siapa bilang asu itu jelek? Asu tidak berdosa, asu tidak masuk neraka ya toh. Jadi asu bahkan kakak kita secara alam semestaan. Jadi ya asu alhamdulillah saya asu karena asu itu lebih baik dari manusia. Tidak ada asu berdosa, betul tidak? Tidak ada asu berdosa. Hanya orang yang berpikiran sempit yang kalau ada kata sedikit gitu. Padahal asu baik, taat sama Allah, bahkan melindungi Ashabul Kahfi dengan buahnya yang menjulur di mulut gua. Dalam cerita wayang asu melukut di setara urung karuan. Tapi terus kita mendewakan asu Indonesia yang orang disalahke dituankan. Itu pasti lebih. Kalau menyalahkan bangetan, kalau membenarkan kebangetan itu di Indonesia sekarang. Kita harus punya kadar yang jangan terlalu mendewakan, jangan terlalu menjatuhkan. Tidak ada partai Allah. Allah tidak bersaing sama siapa. Itu di barat. Di barat itu ada gambar panco antara iblis karo Yesus. Musuhan ini. Oh, ini apa jenenge? Engkol. Panco tuh. Terus Gusti Allah guyu rumah saya iblis ki saing apa? Gawe aku saingan karo aku. Ora ono iblis wedi wani karo Gusti Allah. Ora ono iblis sujud karo agami ono alasan. Aku kok kelompok aku kau kan sujud ada alasan pun belum benar alasan tapi dia punya hujah. Tidak ada namanya setan itu berani kepada Allah. Makanya ketika kita malu iblis menjadi iblis Pak Jawa kembali adegan terakhir itu dia mengucapkan seperti orang ini akhafullah ya Allah sesungguhnya aku takut kepadamu. Iblis kepada Allah, setan takut kepada Allah kan gitu. Jadi dek sing penting ojo gawe Allah cemburu. Jangan menuhankan siapapun lain, jangan percaya manusia sebagai Allah. Jangan menuhankan ustadz, jangan menuhankan saya, jangan menuhankan siapa saja. Hanya Allah yang berhak dan rasional untuk dituhankan. Bolongmu aku ngaki dan aku yakin, aku optimis. Mergoku ini berarti kamu kan benar-benar ketika dan insaf sudah ya. Berarti insya Allah diampuni. Ngono ya. Neng aja kok bolongin nek, gaweyane bojomu. Yang kedua tadi yang tentang syahadat tinggal dunia gimana supaya yang syahadat bukan mulutmu. Loh ya mungkin mulutnya juga tapi nomor yang tidak bukan mulut emang aparan bogotin kordut bawa handphone pokoknya pas nazak gitu cek dari handphone terus asyadallah nanti itu jangan berlatih dengan mulut hatimu resih dan tauhidkan hatimu maka otomatis kamu akan sadar nanti yang bersyarat jiwamu bukan mulutmu mungkin tidak dan yang dilihat Allah bukan mulutnya yang dilihat Allah ada jadi nek kowe supaya wis mati kowe ora kaya niki urip tetep nek berarti regulasi parameter ora kaya niki dadi kowe sampe ndelok wong sing suara jerone gecangme sok kowe nek wis ora ono kowe ndelok aku ndelok bojomu kowe disiki ya amane ya kowe teko ngasih bojomu nanti di sana kamu udah punya rasa cemburu seperti itu karena yang kamu lihat bukan view secara fisik tapi gelombangnya yang kamu tangkap gelombangnya Rasulullah bersama kita tapi tidak dengan disiplin fisik dan material melainkan dengan pertemuan frekuensi software seperti itu ya dia ya itu jadi sing penting hatimu tenanan bertauhid maka kamu harus bersyahadat meskipun iya udah uang sing wis sombong ya anak kudu bersyahadat iya oke lho uang sing aku nganggarin nazar berkali-kali loh setelah gak mentek yang lo masa terus lagi orang mungkin mereka sedih dulu hatimu kualitas tauhidmu yang akan mencapai dia makanya Allah mengatakan di Al-Quran semua akan diadili untuk mengaku baik kolbumu fuadmu di hati berlapis-lapis ada hati yang terdalam itu namanya fuad hati yang di luar namanya kolb itu semua akan mengaku Allah jadi rumah Gusti Allah itu cangkem disebut cangkem sing disebut tangan kisahnya cangkem jadi al-cangkemu gitu ya dia jadi waktu nazar waktu karena lupa ya kayaknya saya lupa sembah sekarang terlalu kabel orang sakit maka yang jiwamu hidupmu sedang melulu itu yang akan bicara kepada Allah dinilai hatimu tak tidak maka hatimu bersadar di pendengarannya para malaikat meskipun mulutmu tidak mengucapkan lo kalau sing lanang meninggal ya saya kelingan apa-apa jelek mati kelingan
mesti orang tahu. Saya menemani petinju nasional dulu namanya Muhammad Al Farisi, tanding sama Thailand, KO, koma. Begitu koma saya apa-apa. Malam koma di rumah sakit, saya sorenya ke sana dan saya itu sama betul-betul disuruh ke situ. Benar-benar disuruh ke situ. Apa sampai Indonesia? Al Farisi ini Bandung. Sebelum dia tanding melawan Thailand di Indonesia, saya bilang sama adnya, nanti kalau ada apa-apa ini teleponnya Cak Nun. Tolong telepon Cak Nun. Saya mengalami apa? Ya sini dicekli nomor teleponku. Ajine lali dia dari Bandung, yang tinggal situ ada bapaknya, ibunya, sama mbaknya. Sehingga tidak meninggal, ada yang melaksanakan mencari. Sampai dia sadar, loh iya ya, aku dititip nomor telepon Cak Nun. Akhirnya dikirim lewat SMS, dikirim ke rumah sakit Jakarta. Terus bapak langsung telepon aku. Itu rumah sakit itu kalau dari tol dari selatan, dari segala macam, ikan sampai ke Tami. Nah, sebelum itu ada keluar terus masuk ada rumah sakit. Jadi saya ditelepon bapaknya itu kira-kira 300 meter sebelum keluar tadi. Nah, dia teleponnya telat 1 menit, aku sebatas angin menit. Tapi Allah menelponnya itu pas loh. Ya kalau langsung ya loh. Dan langsung ke rumah sakit. Itu kalau yang itu tidak bisa. Dan kalau bisa tidak nono kapan Allah terlibat dan hadir. Itu kok titeni gue bahagia. Tak belok sedikit ya, saya itu cinta sama orang Mandar sejak tahun 86. Saya ke Mandar, kemarin kami semua ke Mandar, Sulawesi Barat, ada 4 kacan dulu di sana. Pokoknya intinya gini, salah satu dari ini ada seorang guru merusak dong. Saya dengan teman-teman Surabaya, Jogja, Kalimantan ke Mandar. Begitu saya sampai ke Kampung misalnya, anaknya Amru lahir, jadi saya langsung ke tempat Amru untuk doakan kelahiran anak terus. Harapan Mandar itu Makassar naik darat ke utara sekitar 6 jam. Jadi kini nang Surabaya, ya, kini nang Surabaya 7 jam. Jadi untuk ngepas ke anak kui lahir kan iso di hari Jiro lah nanti. Tapi dipaskan semua begitu saya sampai dari waktu sampai di Polmas, maksudnya ditelepon bahwa anaknya Amru sudah lahir. Saya langsung teman-teman ke tempat Amru. Saya yang upacarai, ada kita pokoknya saya doakan seterusnya. 14 tahun kemudian rombongan dari Surabaya, Jakarta dan teman-teman maknya lagi. Begitu di Polmas, dikasih tahu bahwa anak yang dulu lahirnya itu saya doain. Jadi aku sih marani langsung nang omahe, aku sih memproses penguburannya, aku ngakini masjid saat itu. Piye caranya? Pas kali ngono piye? Nek misalnya aku kemudian nyojo kan selat, datang harus ke Makassar cari tiket, pasar harus ke Mandar jam. Allah menjadwal kita semua. Jadi kalau hidup itu ada dalam jadwal Allah, maka tidak ada bahaya, tidak ada apapun, tidak ada masalah dan masalah. Nah, jadi kamu sekarang macam suamimu sudah ada, namanya sudah ada, asal usulnya sudah ada. Cuman kamu belum tahu. Kalau di Lauhul Mahfuz halaman dari sudah kamu cari hati mencari maka ekspektasi Allah ya, gitu caranya ya. Jadi sekali sadar nanti yang bicara adalah hidup bukan mungkin ya, Allah yang menjadwal. Dan Al Farisi ini nggak inget deh semalam kok sampai siang sore ya kok bisa aja. Jadi saya mensyahadati dia yang dia nazar. Saya saya datang terus aku kadang-kadang rodokan aku asli Israel gitu ya. Bayangkan saya pernah jatah itu di Nyun Sewu ini ada artis terkenal, saya namanya supaya tidak jadi bias. Pokoknya ini sudah 2 bulan koma, tidak meninggal sembuh. Saya ditelepon, saya langsung cari tiket saya ke Jakarta ke Pondok Indah. Dan saya datang 20 menit meninggal. 20 menit meninggal. Terus ada kita lucu, terus sama perawat yang ke ruang jenazah, lari aku gejeng kamar. Gitu. Aku mau dewe nggak taksi dewe. Itu nasibku menunggu. Saya jadi lantaran sesuatu yang baik, tapi mereka tak pernah. Begitulah juga ada orang yang dan seterusnya. Tapi aku ini menempuh jalan suci dan aku ikhlas dengan jalan suci. Jasa-jasa memberikan orang dan tidak apa. Jasamu itu ada di tangan Allah dan memberi balasan. Nek kue ora dilem kok langsung. Ya. Nah, cuma juga meninggal 20 menit. Aku pernah mas, Mbak, ke rumah sakit RSCM di Senen Malang. Ya. Ada orang ibu melahirkan, aku pas neng gunung, aku diceluk lagi, jalur tolong beli, selanang. Aku melahirkan ibunya mati. Kira-kira sakit orang. Ya, terus aku duit baru ono pakai
bujur saiki duwe ibune ra wis sang sak onone dhuwit tak keke kabeh bocah jenenge wis bar halim wis bayine perawat aku ditelepon meneh ana rumah sakit persahabatan aku ora mati meneh asal ya Allah sudah cukup ya 3 jam itu terus ini sudah dimitos suatu hari aku via show nyanyi kan sama Chris Dayanti jadi ketemu aku mah apa is baca aku sosok ya gue dinaslu gitu jadi gue neloro rasa gue ya kok ya saya kan di apa tadi umbu ini sedang akan dapat hadiah kebudayaan dia award Indonesia tanggalan ini bulan ini di Universitas Indonesia. Jadi saya menerima undangan, dikirim presidennya umbu, dia akan dari Jakarta, tapi saya jamin tidak datang. Orang mungkin umbu gelem di sudah-sudah, mungkin umbu beli kayak penghargaan, umbu zuhud apa? Dia tidak kepencil kalau dunia rajasan. Tinggalkan kerajaannya, tetap jalan, dia mau jalan saja gelandangan di Jogja di Bali. Dia tidak pernah bisa naik sepeda, melaku di jual-jual tong kayak nanti saya mau itu belum masih melaku. Dia kaya tidak mau kaya, dia raja tidak mau diraja. Apa karyanya ada 2 info. Membedakan antara akhlak dan kebaikan dan yang dianggap sebagai orang ini orang baik. Orang baik berbeda loh mas dengan orang soleh. Kategori soleh itu kan sudah jelas dalam Quran. Ya, tapi kalau orang baik itu semua orang bilang baik. Si A baik, si ini baik, si ini baik. Itu ukurannya manusia. Ya, baik menurut manusia tentu baik menurut Allah. Jadi bagaimana menurut tentang hal ini kalau kita nggak punya rujukan antara soleh dan baik, ya kalau orang baik di mata Allah pasti baik semua manusia bilang, belum tentu baik di mata manusia baik menurut Allah. Ini ada garisnya, ada aturannya, ya. Kalau semua dibilang yang penting baik, banyak dibilang yang penting baik, saya guru orang kok, saya nggak menyakiti orang, saya selalu berbuat baik, itu saya selalu sedekah. Gitu ya. Jadi saya rasa harus punya ketentuan soleh baik. Ya. Soleh kalau itu tentu ada aturan-aturan. Ya. Itu juga Allah telah katakan kalau engkau mengikut Rasul itu sudah adalah aku, itu adalah aku kata Allah. Ya. Tidak semua yang katakan. Assalamualaikum. Supaya bisa langsung Mbak. Kalau gitu soleh itu definisinya banyak apa dengan baik? Soleh. Soleh sama baik lain mas. Kalau soleh di mata Allah itu di manusia pasti manusia itu baik. Kalau orang-orang yang soleh pasti dia orang baik. Tapi kalau baik orang itu soleh sedang ya Allah. Ada aturannya di awal. Ya. Kalau baik kalau mereka bilang orang itu baik semua. Baik semua ya. Itu bisa dibayangkan, bisa dipahami apa yang saya maksud. Apa di forum tadi selama 1 jam ada klaim bahwa Amerika baik terus orang Indonesia itu? Enggak tahu Bu? Ya. Ada ya. Kalau cuma mencari cara menilai, mencari ukuran kualitatif keadilan gitu Bu ya. Tadi kan sampai menantu sampean itu baik tapi enggak lah gitu kan, yang saat tapi enggak baik misalnya kan ya. Jadi kita tidak ada ngirim siapa-siapa Mbak, kita tidak ada harusnya. Kalau sampai tidak yakin sama mereka, buat pergi nikah gitu loh. Oke, kalau gitu saya nyumbang di ya. Baik sama soleh jangan dijadikan konfigurasi kalau memang kita mau cari rujukan. Baik dari bahasa Indonesia, soleh itu dari bahasa Arab di Al-Quran. Kalau Anda ngomong soleh, konfigurasi dan terminologi yang satu lingkup dengan soleh. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada birrun, ada ihsan, ada soleh gitu Bu. Nah ini beda-beda konteksnya dan angle-nya beda. Baik dari sini karena baik ini dari budaya yang lain sama sekali. Kalau khair, ma'ruf dan soleh tadi itu jelas rujukannya di Al-Quran. Misalnya kalau khair itu kan yang bersifat universal dan belum tertutup, dia umum, maka treatmentnya adalah dianjurkan, tidak boleh dibantahkan. Yad'una ilal khair. Itu Bu.
Kalau ma'ruf itu sudah jadi pasal, sudah menjadi undang-undang, maka harus diperintahkan. Dia sudah sesuatu yang harus diletakkan sebagai perintah undang-undang. Maka benar ya muruna bil ma'ruf, itu kalau kebaikan konteks ma'ruf. Jadi soleh bandingkan dengan baik, ya tidak bisa. Itu dua-duanya yang sama nilainya mungkin, tapi secara akademis tidak bisa, secara ilmiah bisa dulu. Kalau ngomong soleh, ya dengan khair, ma'ruf, birun yang akhirnya menjadi kamabrur, itu birun al-birru manitako. Kemudian ada ihsan, ya, ada wala sabil bika bil hikmati wala sabadilum bilati ihsan. Dari kata itu kemudian kata bendanya adalah ihsan dan abstraknya. Terus baru soleh. Soleh itu kebaikan yang harus kita tafsir, ini bisa ada 1000 tafsir, saya belum benar. Tapi kalau mau ngomong soleh dan ikut